Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisnal muttasili ila al-imam Syekh Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, na'fanallahu bihi wa bi'ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hiya litanbihi. Ala, ingatlah, hiya bermula ianya, ala litanbihi ialah untuk tanbih. Atabiha mendatangkan ia Nabi dengannya ala, isyaratan sebagai isyarat, ila anna ma ba'daha kepada bahawa sesungguhnya sesuatu setelahnya ala, amrun ialah perkara, yanbaghi tanbihu lahu yang mesti oleh memperhatikan, lahu baginya perkara. Wal jumlatu dan sebermula jumlah, ba'daha setelahnya ala, ma'tufatun ala muqaddarin, ba'daha ialah diatafkan atas sesuatu yang ditakdir, atas sesuatu yang dikira-kira, ba'daha setelahnya ala. Ai artinya ala innal amro kama dzukira. Wa inna likulli malikin dan bahwa sesungguhnya bagi setiap raja, bikasril lami dibaca dengan kasrahnya lam, min mulukil arabi dari para raja Arab. Himan sebermula tanah larangan, tanah daerah larangan atau daerah yang dilindungi. Yatahajjaruhu memberi batas ia kullu malik akannya himan, li ra'yi khailihi untuk mengembala kudanya raja, au ghairi dzalika atau selain itu, min masalihihi nyatalah dari kemaslahatannya. Wa yuqi'ul uqubata dan menjatuhkan ia kullu malik akan hukuman, ala man dakhalahu atas orang yang masuk ia orang akannya himan. Wa man ihtata li nafsihi dan barang siapa yang berhati-hati ia orang untuk dirinya orang, la yakrubu minhu niscaya tidak mendekati ia orang darinya hima, khaufan karena takut, minal wuqu'i fihi dari terjatuh padanya hima. Wa min dzalika dan dari hal itu, mahukia bermula sesuatu yang dikisahkan, anna Kulaiban bahwa sesungguhnya Kulaib, kana idza marra bi mar'an, ada ia Kulaib ialah apabila lewat ia Kulaib, bimar'an bertemu dengan padang rumput, wa a'jabahu dan membuat takjub ia padang rumput akannya Kulaib, hamahu niscaya melindungi ia Kulaib akannya mar'a, wa alamatu dzalika dan bermula tandanya itu, an ayakhudha bahwa mengambil ia Kulaib jarwan akan anjing, fayaqta'a lalu memotong ia Kulaib uzunaha wa dzanabaha akan telinganya anjing dan ekornya anjing,
wa yatrukahu dan meninggalkan ia kulab akannya anjing fi dzalikal makani pada tempat itu yanbahu dalam keadaan menggonggong ia anjing. Fa idza sami'atil arabu maka apabila mendengar oleh orang Arab nabahahu akan gonggongannya anjing tajannabat dzalikal mar'a niscaya menjauhi ia Arab akan padang rumput itu khaufan karena takut min husulil uqubati lahum dari mendapatkan hukuman bagi mereka Arab. Kemarin Nabi mencontohkan orang yang melakukan perkara syubhat itu seperti pengembala, yang mana pengembala ini mengembalakan hewannya di sekitar tanah yang dilindungi atau di sekitar tanah yang dilarang. Enggak boleh orang mengembala di sana, enggak boleh orang masuk ke dalam daerah itu. Nah, ketika pengembala itu mengembalakan hewannya di sekitar daerah yang dilindungi atau daerah yang dilarang, maka akan berkemungkinan atau berpotensi pengembala itu masuk tanpa sadar kepada daerah yang dilarang. Inilah yang menyebabkan jangan kita dekat-dekat tanah yang dilarang. Kalau nyambung ke sebelumnya berarti jangan kerjakan perkara yang syubhat. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan ala wa inna limalikin himan. Ketahuilah, ingatlah bahwa setiap raja itu mempunyai tanah lindung atau tanah yang dilarang. Artinya apa? Setiap raja orang-orang Arab itu mempunyai tanah, mempunyai daerah yang orang lain dilarang masuk ke sana. Tanahnya dipagar, diberi batas. Tujuan apa? Ya hewannya saja yang di sana. Mungkin untuk gembala kudanya. Kalau kuda apa? Gembala juga ya. Kalau kambing gembala, kalau kuda ternak. Kalau domba ada ternak. Padang rumput untuk kudanya itu tidak punya kuda kalian ya. Itu apa nama? Gembala kok itu. Atau hewan-hewan lainnya. Dan para raja itu, siapa yang masuk ke daerah itu, ke daerah tanah larangan raja itu, maka orang yang masuk itu berhak mendapatkan hukuman dari raja. Oleh karena itu, bagi seseorang, bagi rakyat yang berhati-hati agar dia tidak kena hukuman, maka jangan sampai dia mendekati tanah itu. Ada nih sebuah kisah seseorang yang bernama Kulaib. Kulaib ini ketika dia ketemu dengan padang rumput yang indah, yang bagus, maka Kulaib itu akan berusaha menjaga atau melindungi padang rumput itu agar orang lain tidak mengganggunya. Ini mantap nih, saya booking lah untuk hewan saya nanti. Jangan sampai ada orang yang masuk ke daerah ini. Gimana caranya? Caranya diletaknya anjing di sana yang mana telinga dan ekornya putus. Tujuan apa? Agar anjing itu gonggong terus. Kalau anjing yang gonggong terus, kalau ada orang Arab yang lewat di sana dengar gonggongan anjing, orang Arab tadi menjauhi tempat itu. Kenapa? Takut ketika masuk ada gonggongan anjing, tandanya mendekati tempat yang dilarang masuk. Kita lah, kalau orang memelihara anjing, lewat di depan rumahnya, ngapa anjing tuh? Digodanya kalian kan? Tapi godanya bikin lari ya.
Nah, itu apa namanya ya? Sinyal, tanda-tanda. Jangan, jauh. Enggak, Ustaz. Kalau ada anjing gonggong, saya balas gonggongan aja. Lewat saya depan rumahnya, anjingnya lari ke dalam, Ustaz. Berarti lebih garang kamu lagi berarti. Ala wa inna himallahi maharimuhu. Ala, ingatlah bahwa sesungguhnya tanah larangan Allah, daerah larangan Allah, maharimuhu ialah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ai artinya ma'asihi, artinya maksiat kepada Allah. Allati harramaha, yang mengharamkan ia Allah akannya allati. Faman dakhala himahu, maka barang siapa yang masuk ia orang akan tempat larangannya Allah, birtikabi syai'in minal ma'asi, dengan cara melakukan sesuatu nyatalah dari kemaksiatan, faqad istahaqqal uqubata, maka sungguh berhak ia orang akan hukuman. Waman qarabahu, dan barang siapa yang mendekati ia orang akannya hima, yushiku ayyaqa, hampir bahwa terjatuh ia orang fihi, padanya hima. Setiap raja mempunyai al-hima katanya. Lalu gimana dengan Allah? Apakah Allah punya? Apa tanah larangan Allah, daerah larangan Allah? Daerah larangan Allah adalah hal-hal yang Allah larang, hal-hal yang Allah larang kita mengerjakannya. Artinya apa? Artinya seandainya kita masuk kepada himallah dengan cara melakukan maksiat, dengan cara melakukan hal-hal yang Allah haramkan, maka kita berhak mendapatkan hukuman. Oh enggak, Ustaz, saya tidak melakukan yang dilarang Allah, tetapi mepet-mepet aja. Gimana? Dosa tidak, tapi hati-hati, nanti tanpa sadar kita masuk kepada maksiat itu. Duduk-duduk di depan pagar tuh, lewat cewek, tanpa sadar, astagfirullah. Dosa Anda sengaja kalian duduk lewat cewek yang tengok, astagfirullah, hitam. Dosa Anda. Tetapi kalau sering-sering kalian duduk, itu memancing tuh. Biasa jam 4:30 dia lewat nih, tunggulah nih, kan. Lama-lama astagfirullah, lama-lama astagfirullah. Durasinya makin panjang tuh. Lama astagfirullah. Lama tengoknya sampai keluar jalan kadiran kan. Astagfirullah. Tanpa sadar kita melakukan hal-hal yang Allah larang. Makanya meskipun hukum asalnya perkara syubhat itu tidak dosa kalau kita lakukan, tapi jangan dilakukan, bahaya. Fayan bagi lil akili, oleh karena itu mesti bagi orang yang berakal, ayyataba'ada 'anil muharramati, oleh bahwa menjauhi ia akil dari hal-hal yang diharamkan, kullat taba'udi, akan setiap kejauhan. Artinya benar-benar menjauhi, itu maksudnya kullat taba'ud, itu taukid. Wa yaj'ala bainahu, dan menjadikan ia akil antaranya muharramat, antaranya akil, wa bainaha, dan di antaranya muharramat, hajizan, akan batas, khaufa minal wuqu'i fiha, karena khawatir, takut dari terjatuh padanya muharramat. Fatahillu alaihil uqubatu, maka halal atasnya akil oleh hukuman. Maka bagi orang yang berakal, yang masih punya akal, yang masih punya otak, jauhilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah itu secara sempurna, jangan nanggung-nanggung. Kalau bisa, wa yaj'ala, bukan hanya menjauh, jadi batas, jauh, jadikan
kayak seolah-olah ada batas itu. Karena melihat perempuan itu dilarang, maka saya tidak akan pergi ke tempat-tempat yang di sana berpotensi nengok perempuan. Di mana itu? Kalau jalan gini dia kan, jalan. Kenapa? Takut saya hilang hafalan saya. Kamu tidak takut dok? Oh, enggak hilang hafalan. Enggak, ngapa? Enggak ada yang dihafal itu. Mana? Nah, itu natijah yang salah. Banyak hafal, banyak lupa. Dikit hafal, dikit lupa. Kalau nggak ada yang hafal, mending gitulah. Katanya kalau hafal Quran lupa, ba'dul ulama mengatakan sebuah kemaksiatan, berdosa. Nah kalau gitu natijahnya jangan hafal Quran. Kenapa? Biar kita nggak dosa. Itu tidak belajar mantik berarti dia ya. Salah tuh. Boleh belajar mantik? Hah? Boleh. Apa dalilnya? Apa nazumannya? Haram nanti. Kok boleh katanya? Karena rame-rame aja nih. Kalau saya tulis itu orang diam langsung dia. Baca apa woi dia.